duka masih menyelimuti dunia hiburan tanah air. Pasca ditinggalkan oleh putri terbaiknya, Nina Carolina atau akrab disapa Empo Alpa. Jumat 15 Agustus 2025 masih menyisakan cerita pilu yang belum banyak terungkap ke publik. Salah satunya datang dari pedangdut Iis Dahlia. Iis menuturkan sudah mengetahui sejak awal penyakit yang diderita sang sahabat. Selain itu, yang cukup menghebohkan, Iis juga menceritakan jika Empo Alpa menurutnya seakan sudah mengetahui kapan waktu ia berpulang. Dan juga terkait kejadian janggal lainnya yang menurutnya seakan membenarkan hal tersebut. Lantas, seperti apa cerita Iis Dahlia terkait hal ini? Apa kejadian janggal menurut Iis yang seakan membenarkan firasat Empo Alpa soal umurnya yang tidak akan lama lagi? Dan lalu seperti apa pula kisah menarik lainnya? Di antaranya soal surat wasiat yang kabarnya merupakan tulisan tangan Empo Alpa. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel YouTube ini. Ya, pemirsa Intens Investigasi, seperti kita ketahui bersama, kepergian mendadak aktris sekaligus komedian Nina Carolina atau yang akrab disapa Empo Alpa, Jumat 15 Agustus 2025 lalu sempat mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, seolah tak ada yang menyangka, diam-diam atau di tengah tawa khas dan senyum merona yang selalu terlihat dari wajahnya, Empo Alpa sedang berjuang melawan sakit kanker payudara yang disebut sudah cukup lama bersarang di tubuhnya. Ya, namun berbeda dengan keterkejutan banyak orang, tampaknya hal ini tidak diperlihatkan oleh pedangdut Iis Dahlia, mengaku sudah mengetahui kondisi tersebut sejak awal. Menurut Iis, Empo Alpa memang tipe pribadi yang tak ingin sakitnya menjadi konsumsi publik. Ia lebih memilih menyimpannya rapat-rapat. Bahkan menurutnya Empo Alpa sempat berjanji akan buka suara jika sudah sembuh dan rambutnya kembali panjang. Ya, seperti juga sudah diketahui sebelumnya, akibat sakit dan melakukan berbagai pengobatan seperti halnya kemo, membuat sedikit demi sedikit rambut panjang yang sebelumnya dimiliki Empo Alpa rontok. Selain itu, Iis juga menambahkan soal rencana operasi yang sempat tertunda. Dikarenakan kondisi Empo Alpa yang sedang tidak memungkinkan saat itu. Lantas seperti inilah cerita Iis dan juga soal ia yang sempat membantu mengurus perihal rumah sakit di Jakarta yang sempat didatangi Empo Alpa sebelum ia berpulang. Punya ya dari awal, cuman kan karena dia nggak boleh orang tahu, dia nggak kasih tahu lah, kan itu amanah ya. Mungkin dia orangnya nggak mau ketahuan, tipikalnya dia tuh nggak mau orang tahu dia sakit gitu. Jadi dia bilang dia akan ngomong sama wartawan nanti ketika udah sembuh, rambutnya udah panjang lagi, udah menjalani operasi, karena kan memang terakhir tuh sebenarnya dia sudah mau diangkat, kansernya tuh sudah mau diangkat gitu. Cuman begitu udah di kesana, udah opnam 1 hari, udah opnam tuh sebenarnya udah opnam, terus udah mau tindakan dia batuk. Dokternya bilang udah pulang dulu, nggak boleh, kita nggak bisa operasi kalau kamu kondisinya lagi batuk. Gitu.
diobatin dulu di Jakarta, nanti kalau udah selesai batuknya baru nanti balik lagi, katanya gitu. Mama katanya ngebantuin proses ke rumah sakitnya atau gimana tuh? Ya karena kan di sini kan kayak di sini kan dia harus pakai BPJS, karena BPJS kemarin tuh kayak udah mati, terus dihidupin lagi, terus ada kebetulan yang ngurusin asuransinya juga aku kenal gitu kan, jadi ya gitu. Kebetulan dokternya juga aku kenal, jadinya tuh yang kayak komunikasinya gampang gitu gitu ya. loh. Ya. Masih menurut Isda, sapaan akrabnya, beberapa momen mengharukan juga sempat terjadi, khususnya saat Empo Alpa memaksakan diri untuk pulang di tengah kondisi ia yang tengah dirawat saat itu. Ia merasa tubuhnya sudah lebih baik dan ia sangat rindu dengan keempat anak-anaknya. Dan lebih lanjut menurut Iis, sosok MPO Alpa yang dikenal dengan aura seorang penghiburnya yang luar biasa. Juga diceritakan Iis masih ingin kembali bekerja walaupun dengan kondisinya yang tak memungkinkan. Tetapi kenyataan berkata lain. Beberapa minggu setelah pulang, Empo Alpa pun dikabarkan kembali pingsan dan harus kembali dilarikan ke rumah. Lantas seperti ini pula cerita kenangan Iis Dahlia perihal seorang Empo Alpa yang mungkin tak akan pernah dilupakan selama hidupnya. Terus tengah malam dia pengen pulang karena ngerasa udah sembuh. Yang dia keluh itu terakhir tuh di sini nih, tulang belakang. Karena udah agak sakit, dia udah berapa hari gitu, kalau nggak salah tuh udah hampir seminggu lah dia di rumah sakit. Terus dia pengen pulang karena kalau cuman batuk mah udah inilah, demamnya juga udah turun, dia kangen sama anaknya, dia pengen kerja walaupun akhirnya nggak bisa kerja juga karena dia udah pulang berapa minggu. Terus dia pingsan lagi tuh, akhirnya dimasukin ke Darmais karena berdasarkan keputusan dari dokter yang di sana disuruh masuknya ke rumah sakit yang spesialis keluarga. Karena dia menaruhnya lucu aja gitu dengan polosannya dia. Kalau aku sih kalau ngobrol berdua aku sering marahin dia. Karena mama dianggap sebagai orang tuanya. Iya, Ma, ya? Iya, karena dia tuh kayak dibohongin orang mulu gitu loh. Aku bilang gini, Bo, ya kalau datang cerita itu sebelum, jangan setelah. Kalau setelah tuh udah terjadi kan. Kalau sebelum kan maksudnya mah aku mau usaha nih, aku begini. Kayak dia tuh kadang-kadang suka ada sotoynya nih anak ya kan. Karena ngerasa mungkin dia punya uang pengen usaha gitu ya. Tapi kan aku bilang harusnya sebelum usaha itu kamu tanya, Ma ini begini, sebelum berobat, Ma ini begini. Kadang-kadang dia tuh mungkin dia pikirkan kita sibuk ya, jadi dia nggak mau ngerepotin. Tapi terus akhirnya ya cerita juga setelah semuanya tuh udah kejadian gitu. Lain halnya soal perjuangan di rumah sakit. Iis agaknya mengetahui betul jika sahabatnya itu sempat seolah mengungkap firasatnya sebelum hari ia berpulang. Pasalnya malam itu atau di jam-jaman terakhir sebelum Empo Alpa tutup usia. Di balik suaranya sudah mulai hilang, napasnya tersengal. Ia tiba-tiba meminta untuk kutek di kukunya dilepas. Iis mengaku sempat heran, mengapa Empo Alpa begitu ingin membersihkan diri di malam yang larut itu. Hingga akhirnya seorang teman mendatangkan tukang kutek ke rumah sakit. Dan selain itu, diceritakan lagi oleh Iis soal kuku Empo Alpa yang sudah membiru akibat kemo saat itu. Hal ini juga sempat disadari oleh para pengikutnya di media sosial. Selain minta dilepaskan kutek, segala pernak-pernik lain seperti bulu mata palsu dan alis ikut dilepas. Seakan ia ingin meninggalkan dunia dalam keadaan bersih. Sekarang kita mau nge-review makan buah lagi. Buah apa? Buah mahal. Buah apa namanya, kalau kata kita namanya blueberry. Gila, gaya banget. Biasa cuma ada di isian roti doang. Ini kita makan sekarang buah aslinya. Oh, begini ternyata bentuk buah blueberry. Nah, kayak inian. Buah cermek ya? Apa? Cermek ya? Kayak buah cermek ya? Ya, kayak buah cermek. Kayak feeling kayaknya dia tuh kalau udah bagaimana dibilang. Dia kan suaranya udah nggak ada, pengen nyopot kutek. Terus akhirnya temen aku bilang, dia pengen nyopot kutek,
ada yang ini, terus aku bilang ada, tapi kalau malam-malam kayak gini ya. Terus akhirnya ada tuh ada tukang kuteknya temen aku, katanya akhirnya dikirim tuh ke situ. Ya udah dicopotin kuteknya karena kan dia terakhir tuh kukunya itu biru, bekas kemot. Jadi dia nggak mau tuh kelihatan di TV biru-biru. Jadi dia bulu-bulunya semua rontok, kayak bulu mata juga di ini. Jadi semua tuh dilepasin malam itu tuh dilepasin malam Jumat tuh dilepasin. Sampai dia pergi ya udah bersih kondisi badannya udah nggak ada hal-hal yang nempel gitu. Itu hamil berapa emang sebelum? Malam Jumat. Nah itu masih ini nggak sih kondisinya? Masih ngomong tapi udah terpatah-patah karena kan udah ke paru-paru dia. Sementara itu, setali 3 uang dengan kesedihan Isda, Billy Syahputra pun mengaku sangat kehilangan sosok itu. Menurut Billy, Empo Alpa adalah pribadi yang tulus, ramah, dan periang kepada siapapun. Tak hanya sekadar teman bercanda, tapi juga pendengar yang bisa diandalkan. Billy mengungkap, bersama Empo Alpa, ia merasa bisa bercerita apa saja, saling memberi masukan, dan saling menguatkan. Namun kini, keceriaan itu tinggal kenangan. Billy pun bercerita ia sempat menguatkan anak kedua Empo Alpa, Fatah atau yang akrab disapa Petong. Layaknya seorang kakak, Billy bertindak memberikan penghiburan dan sedikit pemahaman. Pasalnya bagi Petong yang masih amat sangat kecil, mungkin semua terasa membingungkan baginya. Ditinggalkan oleh ibu yang sangat mencintainya dan biasa memberikan kasih sayang setiap hari untuknya. Seseorang tulus atau enggaknya, baik atau enggaknya, dari penilaian diri kalian sendiri gitu loh. Gue ngerasa kalau Poli orang yang nggak cuma sama gue, dia sama orang dari kalangan apapun dia masuk, dia friendly, dia baik, dia periang, rame. Gue suka dari Po itu aja sih. Ketika gue sama Po tuh kayak nggak ada kekosongan, kayak ceria aja gitu. Kita ngobrol, bercanda, apalagi orang Betawi, dia apa-apa cerita sama gue. Mau nggak mau kan kalau dicerita sama gue tipe orang tuh nggak pernah mau cerita apapun tentang kehidupan gue. Ya paling kalau misalkan di TV ya ini mah entertainment gitu loh. Ya gue harus menceritakan gitu. Tapi kalau secara pribadi pure, gue tuh tipe orang yang diam gitu loh. Nggak pernah mau cerita terlalu dalam banget. Nah kalau Mampo tuh kayak kadang gue cerita gitu sama Mampo, nyambung, kasih masukan satu sama lain. Kemudian itu yang membuat gue tuh sampai akhirnya ngerasa kehilangan ketika Empo udah ninggalin kita semua sih teman-teman. Mungkin bilang sama Petong, karena Petong kalau gue lihat antara tahu atau nggak tahu, gue bingung deh, karena anak kecil ya, Ma ya. Gue bilang sama Petong, Mama udah nggak sakit sayang, Mama meninggal tuh ya, nggak apa-apa ya, jangan nangis ya. Petong semangat ya, jadi anak yang pintar ya, sukses ya, biar Mama bangga. Gue gitu doang sih. Semangat tuh Shirley. Iya. Shirley kan udah gitu. Kalau mungkin yang anak Empo yang pertama mungkin agak lebih sedikit paham ya Ma. Tapi kalau Petong tuh kayak gue ngeliatnya dia ngerti apa enggak gitu. Tapi kan gue sebagai abang itu gue cuma, Mama udah nggak sakit, Mama udah meninggal, nggak apa-apa ya. Itu buat Petong sehat-sehat, jadi anak sukses, biar Mama bangga gitu aja sih Om. Perjuangan Empo Alpa yang diam-diam, serta firasat yang ia tunjukkan sebelum berpulang. Semuanya tentu meninggalkan kisah yang amat sangat tak terlupakan. Namun, belum habis air mata mengering. Dunia maya tiba-tiba dihebohkan dengan beredarnya surat wasiat yang ditulis tangan oleh Empo Alpa. Apa isi surat tersebut dan lalu seperti apa tanggapan sang suami, Aji Darmaji atau yang akrab disapa Idung? Benarkah surat itu benar-benar ditulis oleh Empo Alpa? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini, Intens Investigasi telah berusia 6 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan.
Di balik kepergian Empo Alpa yang terbilang tiba-tiba, jagat dunia maya sempat dikejutkan dengan beredarnya surat wasiat diduga ditulis tangan oleh almarhumah Empo Alpa sebelum berpulang. Surat ini muncul sesaat setelah kepergian sang komedian lewat sebuah akun di sosial media. Dalam surat tersebut, Empo Alpa meminta bila dirinya dipanggil Sang Pencipta, jangan ada yang menangisinya terlalu lama. Ia hanya ingin dikenang sebagai sosok yang suka membuat orang tertawa, bukan membawa kesusahan. Ia juga menitipkan anak-anaknya agar tidak merasa kehilangan kasih sayang. Selain itu, ia mengingatkan sahabat dan rekan artis untuk terus berkarya, menghibur, dan tidak terjebak pada popularitas. Menanggapi hal ini, Aji Darmaji atau yang akrab disapa Idung, suami almarhumah Empo Alpa buka suara. Menurut Idung, surat wasiat yang beredar di media sosial bukanlah tulisan sang istri. Ia memastikan selama ini Empo Alpa tidak pernah menulis wasiat dalam bentuk apapun. Jika ada sesuatu yang penting, pastilah dibicarakan langsung. Idung juga menegaskan, keluarga tidak mempermasalahkan isu ini karena diyakini bukan berasal dari almarhumah. Enggak, itu bukan. Sampai sejauh ini, nggak pernah nulis apa-apa. Sejauh ini gitu, saya juga belum buka itu yang kayak mana, kayak gitu. Nggak pernah nulis wasiat apa-apa. Dia kan saya paling tahu gitu. Kalau ada apa-apa pasti ngomong. Sama ini juga kayak dia, misalnya dia kredit kan dari awal, utang-utang gitu dari awal, saya kan memang agak boleh utang sama saya. Kalau ada yang beli, kumpulin aja rezeki, kita kumpulin kayak gitu. Kalau soal kita nggak kuat bayar, gimana gitu. Di tengah duka dan simpang siur kabar tentang surat wasiat, tiba-tiba muncul sosok dermawan yang memberi perhatian besar untuk keluarga almarhumah. Siapa dia dan apa bentuk dukungannya untuk masa depan anak Empo Alpa? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini, Intens Investigasi telah berusia 6 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Seperti diceritakan sebelumnya, atau mengenang kepergian Empo Alpa yang terbilang tiba-tiba dan cukup membuat publik terhenyak akan kabar ini. Hal ini pula yang dirasakan pengusaha John LBF, apalagi ia menceritakan kesuksesan yang ia raih saat ini tak lepas dari jasa Empo Alpa, maka dari itu John LBF hadir. Selain untuk memberikan penghormatan dan belasungkawa, ia juga membawa kabar baik soal ia dan perusahaan tempatnya bernaung yang sepakat akan memberikan beasiswa pendidikan selama 5 tahun untuk putra Empo Alpa, Fatih. Total bantuan ini mencapai 300 juta rupiah. Tak hanya beasiswa, John LBF juga memberikan hadiah simbolis untuk Fatih, sebuah handphone agar komunikasi lebih lancar, sekaligus bisa digunakan untuk belajar. Itu saya hari ini juga ingin menyampaikan amanat dari direktur dan saya sebagai komisaris PT Lima Sekan Indonesia, High Five. Kami kemarin berdiskusi, Bang Idung, jadi kami ingin memberikan santunan beasiswa, Bang, selama 5 tahun, Bang, untuk adik Fatih. Totalnya kami ikhlas, Bang, dari bisnis yang kami jalankan, kami anggarkan total sebesar 300 juta rupiah, Bang, untuk kita kontribusikan untuk biaya pendidikan dari adik Fatih. Di sini juga saya sengaja bawa
tim dari hukum saya juga, ada Pak Subadrianuka sarjana hukum, ada Pak Sten juga sarjana hukum, untuk nantinya selanjutnya adalah secara statement saya sudah sampaikan, nanti secara formilnya, secara tertulisnya akan dibuat, Bang. Coba untuk pegangan landasan Abang untuk proses pencairan dananya. Ya, saya berharap sedikit yang bisa saya lakukan ini, Bang, untuk meskipun Pak Alpa nggak mau balas budi ya, tapi saya merasa ini saya harus berbuat nih, untuk keturunan almarhumah ini. Ya, ini inisiatif saya pribadi, tidak ada yang minta, Bang Idung juga nggak minta apa-apa, malah kalau saya tawarin apa-apa nggak mau terus. Jadi ini inisiatif saya pribadi, dan insya Allah semoga apa yang disupport oleh saya dan perusahaan saya ini bisa membantu untuk support masa depan Fatih. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.